Hai semuanya, kali ini saya membawakan kabar terbaru nih. Bagaimana Indonesia mengubah pasir menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan? Ya, kalian tidak salah dengar. Pasir diubah menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan. Penasaran? Tanpa banyak basa-basi, yuk lanjut kita bahas bareng-bareng. Pasir yang dimaksud adalah pasir silika. Pasir silika kebanyakan terdiri dari silikon dioksida atau kalau rumus dalam kimia yaitu SiO2. Ini terbentuk dari pelapukan batuan beku asam seperti granit yang kaya akan mineral kuarsa. Indonesia sendiri mempunyai cadangan pasir silika yang melimpah, tersebar di 23 provinsi termasuk di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Jumlahnya tak main-main, hingga 20 miliar ton. Karena sifatnya yang keras dan tahan abrasi, pasir silika banyak digunakan dalam industri seperti pembuatan semen, porselin, hingga genteng. Selain itu, karena sifatnya yang inert, pasir silika juga menjadi andalan dalam industri kimia seperti pupuk, deterjen, obat-obatan, dan komestik untuk mencegah serbuk menggumpal. Bahkan, pasir silika menjadi penghantar isolator panas dan listrik yang bagus. Makanya sering digunakan untuk pembuatan fiber optik, semikonduktor, dan kaca. Namun, karena keterbatasan teknologi pengolahan dalam negeri, Indonesia sempat memutuskan untuk mengekspor pasir silika pada tahun 2020. Kebanyakan kala itu diekspor ke Cina. Hanya dalam waktu yang singkat, Indonesia berhasil menggeser negara-negara pengekspor pasir silika seperti Australia, Kamboja, Malaysia, Pakistan, dan lain-lain, dan menjadi eksportir pasir silika terbesar di dunia, geng. Namun, ini justru menjadi perhatian, karena kita hanya menjual bahan mentah, tanpa mendapatkan nilai tambah yang maksimal. Tahun 2023 kemarin, Presiden Jokowi sempat merencanakan untuk melarang ekspor pasir silika. Tujuannya agar pasir silika dapat diolah di dalam negeri, dan menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Ini langkah strategis untuk meningkatkan ekonomi di dalam negeri dong. Tapi kebijakan ini ternyata mendapatkan penolakan dari Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia atau organisasi HIPKI. Mereka khawatir nantinya kehilangan mata pencarian mereka. Kebijakan ini juga menjadi sorotan internasional loh, terutama dari negara-negara yang sangat bergantung pada pasir silika Indonesia, khususnya Cina. Untuk mengamankan pasokan pasir silika dari Indonesia, Cina melalui perusahaan kaca terbesar miliknya yaitu Xinyi Glass kemudian berinvestasi besar-besaran di Indonesia. Mereka merencanakan pembangunan kawasan industri di Rempang yang akan memanfaatkan cadangan pasir silika di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Xinyi Glass berambisi menjadikan kawasan industri Rempang sebagai produsen kaca terbesar kedua di dunia setelah Cina. Mereka akan memproduksi berbagai jenis produk kaca, mulai dari kaca mobil, kaca elektronik hemat energi, kaca float, botol kaca, bahkan layar sentuh dan fiber optik. Sayangnya, proyek ini justru memicu konflik dengan masyarakat setempat. Tentu kita berharap ada solusi yang menguntungkan pada kedua belah pihak, supaya kawasan ini bisa cepat terrealisasi, dan pemerintah Indonesia mempunyai alasan yang kuat untuk segera melarang ekspor pasir silika dan memanfaatkannya untuk kepentingan nasional. Nah, dengan berbagai banyak kegunaan yang dimiliki pasir silika pada berbagai jenis industri, yang bahkan sama sekali tidak ada hubungan industri satu dengan industri yang lain, kali ini putra-putri bangsa Indonesia menambahkan daftar baru manfaat pasir silika, yakni sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Kemarin, PT NGL Tech Service Indonesia bersama dengan Universitas Padjadjaran memperkenalkan inovasi terbaru yang berpotensi mendukung ketahanan energi nasional. Kerjasama keduanya berhasil memproduksi hidrogen dari pasir silika yang sangat mudah dijumpai dan tersebar di banyak tempat di Indonesia. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh PT NGL Tech Service Indonesia berada di kawasan industri Tegaluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim riset dipimpin oleh Profesor Yeni Wahyuni Hartati bersama dengan Dr. Uji Pratomo, Dr. Irwan Kurnia, Dr. Ari Hardianto, dan Dr. Irham. Penemuan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain penting di sektor energi hijau global dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan berkelanjutan. Dalam lokarya tersebut, tim riset dari UNPAD mendemonstrasikan proses reaksi kimia yang terjadi saat pasir silika diolah hingga menghasilkan hidrogen hijau. Dalam demonstrasi tersebut, ditunjukkan bagaimana bahan bakar hidrogen digunakan sebagai bahan bakar pada genset, dan hebatnya lagi,
pasir silika ini dapat diolah kembali atau didaur ulang. Nah, yang bikin kita senang lagi, PT PLN sangat mendukung mengembangkan teknologi ini dan membuka peluang kolaborasi dengan PT NGL Tech Service Indonesia. Artinya, hasil riset ini nantinya tak hanya sebatas riset, namun akan dikembangkan lebih lanjut hingga skala produksi. Tentu, inovasi tersebut dapat mengurangi angka impor BBM di Indonesia, geng. Sekaligus berkontribusi pada penurunan emisi karbon, penciptaan ekonomi sirkuler, dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, juga ikut memelihara lingkungan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di daerah pedesaan yang kaya akan sumber pasir silika. Nah, mengenai prosesnya, jujur saja nih, admin bingung mau menjelaskan bagaimana proses pasir silika diubah menjadi hidrogen, karena ini benar-benar di luar pengetahuan aneh, bro. Secara, kandungan pasir silika itu kan SiO2 atau silikon dioksida. Sederhananya nih, atom silikon yang terikat pada dua atom oksigen. Selain itu memang terdapat pengotor seperti oksida besi, aluminium oksida, titanium oksida, kalsium oksida, magnesium oksida, kalium oksida, dan lain-lain. Tapi jumlahnya itu kecil. Nah, yang jelas, hidrogen bukanlah salah satu komponen molekul yang menyusun SiO2, alias tidak ada kandungan hidrogen yang ada di dalam pasir silika. Ini, geng, makanya admin bingung nih prosesnya. Artinya, untuk memecah molekul SiO2 benar-benar membutuhkan metode yang khusus, bukan dengan katalis. Kalau katalis kan zat kimia yang mempercepat proses oksidasi, sedangkan SiO2 justru biasanya digunakan sebagai katalis. Apalagi mengingat SiO2 memiliki ikatan konvalen yang sangat kuat antara atom silikon dengan oksigen. Dan ikatan ini sangat stabil dan sangat sulit dipecahkan dengan cara yang sederhana. Maka dari itu, admin sendiri jujur sangat mengapresiasi dan bangga, bro. Karena ini benar-benar luar biasa. Metode yang digunakan oleh anak-anak Unpad seperti ini sebenarnya sudah lama loh dicari oleh berbagai negara. Tapi sampai sekarang, belum ada kan negara yang benar-benar mengubah pasir silika menjadi hidrogen. Mungkin teman-teman pernah ada yang dengar nih, negara mana yang memproduksi hidrogen dari pasir silika. Kalau ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sepertinya, geng, tak lama lagi Jepang akan datang nih. Karena negara ini kan memang dari dulu terobsesi dengan hidrogen untuk sumber energi di negaranya. Contohnya tuh, negara lain ngeluarin mobil listrik, Jepang malah ngeluarin mobil hidrogen. Kenapa? Ya karena hidrogen itu memang jauh lebih efisien, bro. Dan lebih realistis digunakan untuk saat ini sebagai sumber energi kendaraan. Tapi sayangnya, hidrogen ini mempunyai resiko yang tinggi. Karena jika terjadi kecelakaan, maka tabung hidrogen akan meledak. Pengemudi gak bakal bisa tertolong, geng. Tapi untuk efisiensi penggunaan jarak tempuh, mobil hidrogen sekali isi bahan bakar bisa menempuh jarak 400 hingga 600 mil atau sekitar 500 km lah. Dan gas buangnya pun ramah lingkungan, cuma air doang atau O2. Nah, kita doakan dan dukung terus program pengembangan ini, semoga saja sampai ke skala produksi seperti minyak sawit yang dikonversi menjadi biosolar. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!